Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI Sumatera Selatan, berjumpa lagi dengan saya Marlia Revianti dalam segmen Halo Dokter. Pemirsa, kita ketahui bersama bahwa wanita itu diberikan tugas mulia ya, cuma wanita yang bisa melakukannya. Jadi wanita itu diberikan tugas untuk bisa mengandung, melahirkan dan menyusui, dan tentunya ini melibatkan berbagai organ begitu ya, berbagai organ kesehatan yang nanti kita akan bahas dalam segmen berikut ini. Mulai dari kesehatan reproduksi, mulai dari anak kecil sampai dengan lanjut usia. Dan senang sekali pada kesempatan kali ini sudah hadir bersama saya dokter spesialis obstetri dan ginekologi dari RSIA Al-Zahra Palembang, Dr. Raden Ismail Adiatma SPOG. Apa kabarnya dokter? Sehat, alhamdulillah Mbak. Alhamdulillah baik. Dan pemirsa TVRI Sumatera Selatan, Anda juga bisa berkonsultasi dengan kami, bisa melalui WA atau melalui nomor telepon yang tercantum di layar televisi. Nah, dokter, saya manggilnya dokter apa dok? Dokter Ismail. Dokter Ismail. Dok, mungkin dokter bisa jelaskan sedikit kepada pemirsa di rumah mengenai apa sih kesehatan reproduksi itu, terutama untuk wanita. Baik, terima kasih Mbak Revi. Jadi sebenarnya kesehatan reproduksi ini sebenarnya secara umumnya itu memang suatu kesehatan di mana yang mencakupnya itu yaitu alat kelamin pria maupun alat kelamin wanita. Namun pada hari ini fokusnya memang karena saya spesialis obstetri dan ginekologi, tentunya kesehatan reproduksi wanita. Apa sih sebenarnya kesehatan reproduksi wanita itu dok? Sebenarnya kesehatan reproduksi wanita itu kita definisikan kalau berdasarkan Permenkes nomor 2 tahun 2025 yaitu suatu keadaan sehat baik secara fisik, mental, dan sosial, di mana organ genital dari seorang perempuan itu bisa sesuai dengan fungsi dan perannya, seperti itu. Dan tidak hanya terhindar dari suatu penyakit, tetapi bebas secara fisik, sosial, dan mental, seperti itu. Iya. Kalau ngelihat dari cakupannya tuh banyak ya dok ya, bukan banyak hanya sekali. Fisik, artinya ada Ya, mental, banyak dan mental sosial, dan semuanya, tidak hanya kesehatan secara yang terlihat saja seperti itu Mbak. Baik. Nah, kalau tadi kan dokter mengatakan ada beberapa fase nih dari perempuan ini, siklus kehidupannya. Mungkin dokter bisa menjelaskan per stepnya itu apa saja sih yang dimaksud kesehatan reproduksi dan gimana kita buat menjaganya? Baik, jadi sesuai dengan juga Peraturan Menteri Kesehatan nomor 2 tahun 2025 tadi Mbak, jadi fase dari kesehatan reproduksi itu sendiri dibagi menjadi 5 tahapan. Yaitu tahapan pertama yaitu fase usia balita atau usia prasekolah, dan yang kedua itu usia sekolah, dan yang ketiga itu usia remaja atau usia persiapan untuk menikah, dan yang keempat itu usia masa subur, dan yang kelima itu adalah usia lanjut usia atau persiapan menopause, seperti itu Mbak. Iya, nah tadi kan dokter mengatakan ada dari anak kecil, karena Dari artinya anak sebenarnya kecil. kita kan image-nya kan selama ini saya dan pemirsa di rumah juga pasti tahu dong. Biasanya kita ke dokter objin pas kapan pasti biasanya mau pas mendekati iya, menikah saja mau menikah, atau sedang hamil aja. Betul. Kalau saya itu. sendiri tuh pas hamil gitu atau pas ketika menikah kok belum hamil baru. Ternyata tidak seperti itu. Menjaga organ reproduksi itu harus dari kecil artinya. Dari kecil. Nah, itu gimana dok cara menjaganya? Ya baik, jadi kita bahas dulu dari fase yang pertama yaitu fase usia balita atau usia prasekolah ya Mbak. Tentunya di peraturan pemerintah yaitu peraturan negara kita sekarang itu sudah memasukkan ke kurikulum yaitu pendidikan seks usia dini sebenarnya. Artinya anak-anak di usia dini itu harus mengenal organ genital itu apa dan bagaimana cara menjaganya. Termasuk misalnya kan ada beberapa nyanyian ya kalau di TK-TK kan tidak boleh disentuh oleh lawan jenis, tidak boleh disentuh oleh kawannya, tidak boleh disentuh oleh bahkan oleh orang tua laki-lakinya pun tidak boleh disentuh. Terus harus menjaga kemaluannya, tidak boleh terlihat, harus ditutup, dan itu harus diajarkan di usia dini atau usia balita atau usia prasekolah itu tadi Mbak. Jadi itu salah satu termasuk dari upaya kita untuk pencegahan atau promosi dari kesehatan reproduksi itu sendiri. Karena tidak banyak juga anak-anak yang di usia balita itu secara fisiknya mungkin aman, tetapi mungkin secara mental dan sosial dia terasa dilecehkan atau juga mungkin kan saat bermain dia akan terjatuh atau terkena benda-benda tumpul, dia kan tidak akan bercerita kepada orang tuanya. Tetapi ketika kita sudah periksakan, kita periksa secara sendiri ya, mandiri ya, oleh orang tua yang sudah tahu bahwa kesehatan reproduksi itu penting dari usia balita, akan tahu oh ini anaknya tidak mengalami apa-apa, seperti itu Mbak. Betul. Dan sekarang tuh kayaknya
masih agak tabu gitu ya. Beberapa saya sendiri sebagai orang tua tuh ngomongin seperti itu juga masih agak sangat tabu bahkan sangat ya tabu kalau ya. di Asia masih Iya, di padahal timur ya. itu adalah sesuatu yang alamiah sekali. Alamiah sebenarnya. Begitu. Nah dok, kalau tadi dokter menjelaskan tentang bagaimana pentingnya anak-anak untuk mengerti pentingnya siapa saja yang boleh melihat dan menyentuh mereka gitu, terutama di organ-organ pribadi. Selain itu, kalau untuk menjaga kesehatannya itu sendiri gimana dok? Ya, benar. Jadi memang kesehatan reproduksi di usia balita ini salah satu, ibaratnya kan setelah kita preventif, kita kasih tahu ini tidak boleh disentuh, harus menjaganya bagaimana. Tentunya juga diajari bahwa anak-anak itu harus bahasanya mencebok bahasa Indonesia ya, membersihkan, vagina hygiene ya biasanya kalau kita sebutnya itu vagina hygiene ya. Jadi diajarkan bagaimana cara toilet training yang baik, yaitu tentunya dari depan ke belakang, bukan dari belakang ke depan, kayak gitu kan. Terus tangan mana yang harus bisa menyentuh, sampai area mana dia harus membasuh si vaginanya itu salah satu upaya kita edukasi kepada anak-anak usia balita. Dan biasanya pemeriksaan yang kita lakukan biasanya tentunya apabila kan biasanya juga ada nih keluhan anak-anak yang mungkin kemaluannya mengalami keluar cairan atau ada sesuatu yang seperti luka atau memar, kan kita kan sebagai orang tua pasti akan waspada. Apakah ini memang terjadi secara alamiah atau memang itu sesuatu yang dibuat ya, tidak namanya normal, diprovokasi. Nah makanya itu harus diperiksakan ke dokter obgyn. Jadi sebenarnya tidak saat hamil saja datang ke dokter obgyn seperti itu. mulai dari lahir dari ya. Lahir sudah harus dipersiapkan sebenarnya. Betul. Nah ini dok, saya ingin bertanya kondisi-kondisi biasanya dokter temuin pada anak, ini kan jarang ya dok ya, biasanya ke dokter obgyn itu kan jarang pada anak usia balita itu, ya dikatakan normal, misalnya kondisinya tadi dokter bilang keluar cairan atau apa tuh, ada kondisi yang normal nggak seperti itu, atau sebenarnya kan mereka kan belum ada siklus gitu kan? Sebenarnya kalau kondisi normal itu sama ya, berkeluar cairan seperti keputihan awamnya seperti wanita yang sudah reproduksinya sudah dewasa itu sebenarnya masih normal. Namun pada anak-anak kan biasanya kan uterus dan ovariumnya belum terlalu berkembang, sehingga memang tidak akan ada sesuatu yang akan keluar. Kalau kita sebutnya cairan yang dari rahim itu namanya fluxus, biasanya ya, fluxus atau flurnya. Nah kecuali memang terjadi infeksi, nah ini yang paling sering datang ya, mungkin kalau di layanan primer atau di puskesmas sering banget tuh anak-anak datang dengan cairan berbau busuk seperti itu ya. Dan biasanya tuh kalau di wilayahnya airnya tidak terlalu bersih kan akan timbul penyakit kayak kadas, kurap, dan seperti keputihan juga. Biasanya sering juga pada anak-anak, dan edukasi yang tidak baik saat untuk membersihkannya. Biasanya kotorannya yang tersangkut di kemaluannya, karena memang mungkin orang tuanya tidak mengajarkan bagaimana tadi cara membasuh yang baik. Toilet training ya bahasa itunya ya. Iya, artinya kondisi lingkungan juga bisa berpengaruh dong dok ya, karena kan tidak semua anak itu dibesarkan dalam kondisi lingkungan yang sama. Iya benar. Seperti itu, kalau dokter ngomong tadi masalah kebersihan dan lain sebagainya. Nah kalau dokter melihat tentang kesehatan reproduksi ini nih perlu nggak sih dimasukkan dalam kurikulum anak sekolah gitu kan, karena biasanya kan anak udah mulai TK tuh, udah mulai belajar yang seperti itu tuh, perlu kurikulum khusus atau bagaimana? Ya kalau setahu saya sih sudah dimasukkan ya ke kurikulum ya, apalagi kemarin baru kurikulum Merdeka ya. Ini udah mau berubah lagi ya kurikulumnya, tapi biasanya itu kurikulum di pendidikan anak usia dini itu sudah dimasukkan untuk salah satunya toilet training ya. Mungkin bahasa lebih halusnya itu toilet training sebenarnya yang diajarkan. Jadi memang untuk mencegah biar tidak terjadinya infeksi, biar tidak terjadi penyakit-penyakit lain, ataupun biasanya kan anak-anak suka explore ya, kan tidak tahu dia akan memasukkan sampai ke dalam sehingga nanti luka dan terjadi apa-apa itu. Biasanya sudah bisa, kalau menurut saya sih sangat perlu untuk dimasukkan ke kurikulum memang. Nah itu biasanya orang tua tuh harus waspada dan harus bawa ke dokter tuh pada kondisi apa kalau anak-anak? Ya baik, jadi kalau pada anak-anak pada 3 kondisi. Yang pertama itu apabila terdapat luka pada kemaluan anak-anak, dan yang kedua keluar cairan, dan yang ketiga anak-anak mengeluh nyeri saat berkemih. Nah, jadi harus dibawa segera, bukan diperiksakan di kondisi itu. Bisa jadi memang mungkin ada infeksi saluran kemih ya, termasuk kan di organ genital ya kan ada juga saluran kemihnya seperti itu. Atau juga memang mungkin ada trauma tumpul, bukan mungkin akibat dari dia bermain, jatuh, dan atau juga bisa terjadi infeksi ya. Biasanya kan anak-anak gatel dan biasanya mungkin tidak
pakaian dalam, terus main di tempat yang daerah yang tidak bersih kan, sehingga akan ada sesuatu yang masuk. Nah, jadi 3 kondisi itu yang mungkin orang tua bisa membawa anaknya ke dokter spesialis objin atau ke dokter umum terlebih dahulu sebelum ke dokter objin seperti itu. Artinya orang tua harus aware ya dengan 3 gejala tadi. Nah dok, ini kan kebiasaan ada juga orang tua tuh yang males yang membiarkan anaknya itu nggak ada toilet training, kemudian dibiarin pakai pampers sampai umur berapa gitu. Nah itu bisa bikin masalah nggak dok? Bagus pertanyaannya sebenarnya Mbak ya. Jadi memang salah satu yang paling banyak kasusnya lagi itu mungkin lebih ke dokter anak ya, yaitu infeksi karena diapers biasanya ya. Karena diapers itu kan seharusnya kan kalau di era zaman dulu ya, kalau katanya generasi boomers ya, dulu tidak menggunakan diapers ya, tapi lebih menggunakan cawet kalau dulu kan. Sebenarnya secara logikanya sih ya, sesuatu yang kotor ya harus dibersihkan segera sebenarnya. Jadi ya memang pemakaian diapers itu juga tidak baik sebenarnya. Dan biasanya kan sudah ada dari IDAI sudah menghimbau ya untuk diapers kan harus sudah dihentikan setelah usia masuk toilet training ya. Biasanya usia 2 sampai 3 tahun sudah mulai dilatih untuk toilet training. Itu tadi harus bersuara anaknya tentang kemaluannya seperti itu. Baik. Jadi ibu-ibu yang bekerja tuh yang suka males loh. Kadang-kadang tuh suka males buat ngajar. Sampai berhari-hari diapersnya. Iya, pakai diapers dan kadang ada yang usia 4 tahun pun masih tetap pakai diapers. Nah, Dok, idealnya untuk membersihkan ini kan anak-anak kan udah umur 2-3 tahun tuh kan biasanya masih dimandiin mamanya ya. Nah itu tuh sebenarnya adakah cara membersihkan khusus untuk anak-anak usia seperti ini atau sebenarnya cukup dibersihin sama air yang bersih atau ada apa sabun-sabun khusus gitu? Baik, kalau bahasnya untuk ke organ genital ya Mbak ya, biasanya organ genital itu ya tentunya kita hanya disarankan dibersihkan menggunakan air mengalir. Kalaupun pakai sabun biasanya pH-nya yang tidak terlalu tinggi ya biasanya ya, karena kita kan vagina itu secara fisiologisnya itu bersifatnya kan ada asamnya ya. Jadi kalau kita terlalu buat basah tidak ada asam nanti pH-nya tidak seimbang. Kalau misalnya terlalu banyak pakai sabun nih kan nanti juga terjadi iritasi. Jadi sebenarnya tipsnya itu gimana sih dok sebenarnya membasuh alat genital yang baik itu ya hanya dibasuh pakai air putih, air bersih yang mengalir aja tanpa harus pakai apapun sebenarnya. Tapi ya pakai sabun itu pun sabun yang pH-nya rendah biasanya seperti itu. Ya, jadi ibu-ibu nggak perlu pakai sabun-sabun pembersih daerah. Tidak perlu kalau untuk anak-anak. Bahkan untuk dewasa pun tidak perlu. Tidak perlu juga sebenarnya. Tidak disarankan sebenarnya. Oh begitu, saya baru tahu. Biasa kan perempuan-perempuan kan suka pakai. Ya. Seperti itu. Nah dok, kalau untuk anak-anak ini sendiri kan pada umumnya kalau toilet training itu kan nggak banyak yang diajar ya, misalnya cara cebok, terus sabunnya sampai di bagian mana. Itu kan berbeda-beda, ada yang pakai washer dok, ada yang pakai bidet, ada yang pakai cebokan. Itu idealnya bagaimana dok? Apa dari depan ke belakang atau dari belakang ke depan itu gimana? Jadi sebenarnya idealnya itu sih sebenarnya kalau mau pakai itu teknik ya sebenarnya ya. Tapi kalau lebih prinsipilnya itu adalah tadi membersihkan daerah genital itu untuk anak-anak itu kita harus diajarkan dari depan ke belakang. Jadi tidak naik nanti infeksinya karena kan memang kita ketahui secara anatomis kan mungkin alat kelamin wanita sama alat kelamin pria kan jauh ya berbeda. Karena alat kelamin wanita itu kan antara selang saluran kemih dan saluran reproduksinya itu berdekatan. Dan saluran pembuangan air besarnya juga berdekatan. Jadi biasanya kita sarankan untuk tekniknya itu hanya dari belakang dari depan ke belakang. Jadi kotoran yang dari belakang itu tidak pindah ke bagian depan seperti itu. Jadi ibu-ibu tuh harus ada teknik khusus loh ya, dan itu butuh waktu untuk mengajarkan anak gitu ya. Nah itu tadi kan kita ngomong di anak usia kecil ya dok ya maksudnya. Nah kalau udah mulai masuk sekolah tapi belum menstruasi itu ada hal-hal khusus nggak yang perlu diperhatikan? Ya kalau untuk anak balita sama anak usia kita batasannya itu sampai usia sekolah ya. Biasanya usia sekolah itu sampai umur 12 tahun kita anggap aja belum menars ya. Menars itu mes pertama maksudnya. Sama sebenarnya ya menjaga hygiene-nya sama seperti jaga hygiene saat si balita. Jika diperiksakan apabila ada 3 keluhan itu juga tadi, yaitu keluhan adanya tanda-tanda infeksi seperti ada berdarah ataupun keluar cairan dari bawah, terus terasa nyeri atau terasa gatal seperti itu. Dan juga mungkin kemaluannya juga terasa ada sesuatu yang berbeda, misalnya ada benjolan ataupun ada sesuatu yang memang yang dirasakan oleh si anak usia sekolah ini sesuatu. Karena kan biasanya kalau anak usia sekolah kan sudah bisa ngomong ya, dan biasanya kan sudah mengerti dengan sesuatu itu. Jadi biasanya kita lebih enak.
mengekspornya. Jadi ketika dia ngeluh tentang sesuatu yang berbeda di alat kemaluannya atau alat genitalianya, itu bisa langsung diperiksakan seperti itu, Mbak. Dok, satu pertanyaan terakhir ya dok ya, sebelum kita ke break gitu. Selain cara membersihkan, ada hal-hal lain nggak dok? Apakah misalnya untuk menjaga kesehatan reproduksi itu ada vitamin yang dimakan atau bagaimana? Ya, ini pertanyaan yang paling baik sebenarnya ya. Ya tentunya ada vitamin yang harus dimakan sebenarnya. Bukan vitamin sih sebenarnya, makanannya itu yang harus bergizi. Makanya ya mungkin pemerintah kita sekarang lagi gembar-gembornya memberi makanan untuk anak usia sekolah. Sebenarnya memang persiapan dininya itu adalah mempersiapkan reproduksi itu adalah saat dini sebenarnya. Jadi konsumsi mikronutrien, makronutrien seperti karbohidrat, protein, terus lemak, lalu mikronutrien seperti mineral, vitamin itu harus seimbang karena memang dibutuhkan untuk pembentukan si sistem reproduksi wanita itu sendiri. Karena wanita itu kan dari dia bayi sampai dia menopause itu oosit ya kita sebutnya ya, atau sel ovarium, maksudnya ya bahasa awamnya itu sel telur. Sel telurnya itu berkembang. Jadi ibaratnya kayak sebelumnya sel telurnya itu masih kecil, ibaratnya kalau kita lihat tanaman tuh masih benih ya, itu akan berkembang. Bayangin kalau benih nggak disiram, nggak dikasih pupuk, nggak ditanam kan tidak akan baik kualitasnya. Nah maka dari itu ya tipsnya ya harus makan multivitamin juga seperti itu anak-anak. Nanti kita bicara masalah vitamin ini lagi ya dok ya, tapi kita harus jeda terlebih dahulu dan pemirsa kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Jangan kemana-mana. Baik pemirsa TVRI Sumatera Selatan, kembali di segmen Halo Dokter. Kami kembali pada hari ini berbicara masalah meningkatkan kesehatan reproduksi wanita. Dan saya sudah bersama Dr. Ismail dari Rumah Sakit Az-Zahra, spesialis obstetri dan ginekologi. Dan kami juga mengundang Anda untuk bisa berkonsultasi, mungkin para ibu atau para siapapun ya, perempuan mulai dari kecil sampai besar, silakan untuk berkonsultasi bisa melalui telepon langsung di nomor 0711 311 454 atau WA di nomor 0823 11 98 17 90. Nah Dr. Ismail, tadi kita ngomong masalah anak ya, anak perempuan yang sudah masuk ke usia remaja gitu. Nah, mau remaja ya, mau remaja, belum ya, remaja. Nah remaja. itu apa dok yang harus dilakukan oleh anak-anak ini untuk menjaga kesehatan reproduksinya? Ya, fase yang kedua berarti setelah usia sekolah ya, usia prasekolah dan sekolah adalah wanita itu akan mengalami yang disebut dengan fase remaja. Atau kita sebutnya kalau di obgyn itu dia sudah menarche, biasanya akan persiapan menarche. Menarche itu adalah usia saat dia menstruasi pertama. Biasanya kisaran antara umur 12 sampai 14 tahun. Nah, di saat menarche ini sebenarnya banyak sekali ya harus edukasi kepada seorang wanita ya, kalau sebutnya perempuan ya, masih seorang anak perempuan, karena ini sangat proses yang adaptasi yang sangat luar biasa, berubah yaitu faktor hormonal, terus bentuk fisik, terus secara genitalianya berkembang dengan pesat, dan biasanya ini kalau tidak diedukasi dengan baik akan bisa disalahgunakan bagi si anak ini sendiri saat remaja. Dan jika dia tidak tahu, kadang banyak tuh anak-anak tidak tahu Mbak. Jadi saat dia anak jadi remaja, nggak tahu kalau ini tuh nggak boleh kayak gitu kan. Betul. Sebenarnya itu sebenarnya poin dari obgyn juga harusnya yang diperiksakan ke obgyn. Cuman edukasi ya sebenarnya ya, lebih tepatnya ke edukasinya gitu. Ya harus diperiksakan apakah dia memang umur 12 ini sudah menarche dengan baik atau belum. Karena kalau misalnya sampai umur 14 atau bahkan 17 tahun tidak menarche kan artinya ada sesuatu yang salah pada sistem gitu reproduksinya seperti itu. Dan secara fisiknya juga kan si anak ini juga berubah ya, tenor ya kalau kita sebutnya tenor ya, atau payudaranya mulai membesar, terus kemaluannya sudah mulai tumbuh rambut-rambut halus, lalu sudah menstruasi, terus mengalami nyeri yang sangat hebat biasanya saat mens pertama. Dan itu jika tidak didampingi dengan orang dewasa ataupun dengan pengetahuan yang baik, dengan pemeriksaan yang rutin ke dokter obgyn sebenarnya, itu ya nantinya ya jadinya ya akan banyak kesalahan ke depan dan akan banyak masalah ke depannya. Seperti itu. Artinya sebenarnya kalau kayak berhubungan sama masalah kesehatan reproduksi ini, kalau untuk usia anak-anak sampai dengan remaja gitu tuh orang tuanya harus aware banget sebenarnya. Gitu ya. Karena anak-anak kan kadang nggak ngerti, terus takutnya dapat informasi yang salah gitu. Nah dok, kan sekarang ini kan
pergeseran ya, anak-anak perempuan kita ini cepat besarnya, cepat mensnya. Kadang dia menstruasi itu di usia ada yang kelas 4, kelas 5 SD yang pada umumnya kan pada umur segitu tuh mereka tuh belum siap dengan perubahannya. Nah ini gimana dok sebenarnya orang tua yang harus orang tua lakukan? Harus disikapin ya sebenarnya. Ya, makanya topik hari ini tuh memang kesehatan reproduksi wanita ya, karena wanita itu mencakup tadi ya, bukan hanya saat hamil saja ke dokter obgyn, tapi mulai dari bayi sampai dia nanti menopause itu adalah tugas kita bersama untuk menjaga kesehatan reproduksi wanita sebenarnya sebagai seorang obgyn. Jadi terkait dengan pertanyaan sebelumnya juga di segmen 1 tadi ya Mbak ya, kan dibilang jadi apa dok sebenarnya persiapan yang harus kita lakukan untuk anak-anak biar reproduksinya sehat. Itu tadi makanannya harus baik, mengandung gizi dan mengandung manfaat yang cukup untuk proses pertumbuhan dan perkembangan si anak. Jadi biasanya kenapa sekarang ini lebih bergeser ya dok? Kalau saya sih cara mengamatinya dan ada beberapa penelitian juga yang sudah menilai kan memang kadar hormonal anak sekarang itu lebih cepat secara psikologis, dia sudah diperkenalkan dengan hal-hal yang sudah dewasa. Tentunya sekarang itu mungkin Mbak Revi sama saya zamannya masih seru-serunya sangat masih zamannya itu benar-benar kayak zaman anak-anak sebenarnya kayak gitu. Nah, terus makanannya juga sudah mulai bergeser. Sekarang itu tuh sudah tidak lagi makanan yang banyak mengandung serat, di mana anak-anak sudah sering makan fast food, makan makanan yang sajian yang cepat, ya maaf tidak sebut merek ya sebenarnya beberapa fast food yang ada, terus makanan olahan, dan itu lebih digemarin sama anak-anak yang sekarang kan sebenarnya. Ketika kita kasih ubi dengan kita kasih sosis, mereka akan beli sosis, dan itu tentunya akan mempengaruhi dari sistem hormonalnya itu sendiri. Jadi kan makanan yang seperti itu kan banyak mengandung lemak jahat ya kalau bahasa awamnya ya. Jadi sehingga lemak jahat ini kan komponen yang diperlukan untuk hormon. Jadi secara hormonal, secara logikanya akan mempengaruhi hormonalnya itu lebih cepat mensnya seperti itu. Jadi itu tadi memang sangat penting, makanya harus diperiksakan. Dan satu lagi mungkin Dr. Ismail agak tidak sesuai dengan Dr. Ismail ya. Tapi memang sebenarnya anak yang obesitas itu tidak baik sebenarnya. Jadi obesitas pada anak itu harus segera diatasin sebenarnya. Itu merupakan salah satu masalah. Tadi kan masalah kesehatan reproduksi itu tidak hanya fisik ya, tetapi secara sosial, secara mental maupun kan biasanya kan anak-anak dengan obesitas kan akan menjadi pusat perhatian atau pusat pembulian kan seperti itu. Terus juga bukan hanya itu, akan takut penyakit-penyakit yang lain kan dok ya. Kalau di era sekarang ini glowing up ya, biasanya harus glow up ya. Biasanya dia anak-anaknya gendut, terus tiba-tiba pas remajanya dia langsung kayak cewek-cewek Korea. Udah langsung udah tahu kan. Kalau zaman saya dulu dok memang ada fasenya yang orang tuanya tuh pengen anaknya gendut gitu. Kalau gendut lucu, tapi ternyata sekarang kayaknya udah bergeser lagi kan sekarang kan. Nah jadi tadi dokter jelasin mulai dari makanan loh pemirsa di rumah tuh harus mulai diperhatikan ya. Mulai dari kecil malah sampai besar. Nah, idealnya tuh makanan yang seperti apa sih yang harus dihindari oleh anak-anak ini dok? Benar. Jadi kalau dulu kita selalu kenal jargonnya itu 4 sehat 5 sempurna ya Mbak Revi ya sebenarnya ya. Tapi sebenarnya bukan 4 sehat 5 sempurna sih, sebenarnya itu komposisinya itu yang pas sebenarnya. Jadi memang jangan salah kaprah ya. Mungkin anak-anak zaman sekarang itu juga sudah mulai bergeser untuk jenis makanannya. Karena sebenarnya makanan yang baik itu komposisinya itu tetap harus ada karbohidrat, harus tetap ada protein, terus harus tetap ada lemak, ada serat, ada mineral, dan ada vitamin. Dan biasanya kan maaf nih kalau komposisi makanan fast food ya kita seperti tahu sendiri ya, karbo lagi, kentang biasanya tuh kan, jadi biasanya nasi dicampur kentang, terus tambah burger lagi, terus baru ayam ya, satu potong ayam, terus minumannya gula, dan itu tidak memenuhi syarat tadi sebenarnya. Jadi sebenarnya bukan harus 4 sehat 5 sempurna, sebenarnya komposisinya yang harus benar kayak gitu. Seimbang. Jadi memang mungkin bisa disarankan untuk fast food ditambahin sayur, tapi biasanya sayur dan buah itu menjadi momok banget ya bagi anak-anak ya, terutama anak-anak remaja perempuan kan menghindari hal itu. Mungkin kalau zamannya Mbak Revi mungkin masih suka ngerujak kalau kumpul ya. Kalau sekarang nyeblak. Kalau sekarang nyeblak, aduh. Dan udah jadi kayak pola hidup dan biasa, padahal itu banyak bahan berbahaya di dalam itu. Ya pasti ada pengawet, tadi ya kandungan lemaknya mungkin lebih tinggi, lemak yang tidak baiknya, sehingga komposisi makanannya, komposisi tubuhnya mungkin lebih banyak mengandung lemak, sehingga
membuat fase untuk menstruasinya lebih cepat seperti itu. Baik, artinya memang harus diperhatikan sekali makanan. Nah, kalau vitamin ya, biasanya kan kita ini baru minum vitamin pas sudah ada masalah gitu kayak udah. Kalau untuk anak-anak gini ya, belum anak-anak kemudian masa-masa remaja itu apa sudah harus minum vitamin tertentu atau bagaimana? Kalau saya sih bukan ya vitamin ya namanya ya, multivitaminnya itu yang harus disertakan itu adalah asam folat. Sebenarnya tadi ya, kenapa kita butuh multivitamin saat ini karena pola makanan, jenis makanan sekarang tuh sudah beda dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu tuh mungkin katanya nggak boleh ngomong zaman dulu ya kalau kata anak Gen Z sekarang ya. Zaman papa dulu itu zaman papa nanti katanya ya. Maksudnya kalau dulu kan ubi, rebus, jagung dan itu semua kaya asam folat sebenarnya. Nah, sedangkan sekarang itu tuh tidak banyak asam folat yang dimakan dan kalsium pun tidak banyak yang dimakan. Jadi memang kalau untuk ibu-ibu yang di rumah, dok sebenarnya vitamin apa sih dok yang bagus? Setelah kita periksa nih misalnya anaknya umur 14 dengan obesitas, belum mens juga, ternyata kan kita curiganya apa? Terjadi polikistik, kayak itu kan, polikistik ovarium atau apa gitu. Biasanya kita akan sarankan untuk mengkonsumsi asam folat. Biasanya perbaikin dulu pola hidup, pola makan, olahraga, lalu asam folat dan kalsium biasanya seperti itu. Anak remaja yang kena PCOS dok? Biasanya kalau misalnya sudah itu tadi kesalah kaprahnya ketahuannya setelah dia menikah. Padahal kan sebenarnya screening itu harusnya screening itu ya sebelum usia nikah. Nah itu masuk lagi ke fase ketiga nanti ya Mbak ya gitu. Jadi setelah remaja ada yang namanya persiapan menikah atau catin ya, fase catin itu kesehatan reproduksinya. Jadi memang bukan saat menikah, ya memang lumrahnya sih habis nikah 1 bulan kemudian langsung hamil seperti itu kan ya. Tapi kan ada juga beberapa kondisi itu sekitar 2,5% dari wanita akan mengalami ketidaksuburan seperti itu. Baik. Nah dok, tadi kan kalau pada anak-anak kita fokus ke toilet training ya. Nah kalau anak-anak yang akan memasuki usia remaja nih fokusnya kemana nih kita? Fokusnya lebih ke itu menstruasinya, perubahan dari fisik dan secara emosionalnya. Biasanya kan tadi saya bilang kan tadi payudara mulai membesar, terus rambut kemaluannya mulai tumbuh, terus ada menstruasi, itu pasti dia akan teriak tuh saat pertama kali menstruasi. Kalau tidak ada pendampingan yang baik pada anak, itu akan menjadi katanya apa penyakit kayak gitu. Padahal kan itu nggak penyakit, nah ini setiap bulan seperti itu kan harus dan dia harus juga penggunaan bukan kalau anak-anak kan diapers ya. Kalau pada usia remaja kan biasanya penggunaan pad atau pembalut kan. Harus diajarkan yang mana yang benar dan mana yang baiknya seperti itu, harus dibersihkan bagaimana, terus darahnya harus dibuang seperti apa kayak gitu. Dan itu salah satu edukasi yang penting kepada si adik yang dari adik menjadi seorang persiapan menjadi wanita kayak gitu. Dan kalau misalnya dia mulai menstruasi artinya dia bisa hamil dan dok kalau misalnya dia salah pergaulan gitu. Nah itu gimana tuh dokter kasih clue ke orang tua supaya anaknya aware dan orang tuanya nggak kagok gitu kan mas kasih tahu. Jadi memang harus tahu ya ibu-ibu di rumah yang punya anak-anak perempuan nih terutama ya harus bukan juga kita harus saling percaya sebenarnya. Tapi memang harus diperiksakan si anaknya ini. Takutnya nanti sekarang ini udah mengenal KB loh Mbak, pil KB loh. Luar biasa kan ya, mereka udah tahu yang namanya pil KB itu bisa mencegah kehamilan. Jadi mereka minum pil KB dan mereka menggunakan itu dianggapnya lumrah kayak gitu. Tapi kan sebenarnya pil KB itu bukan untuk usia mereka sebenarnya disiapkannya. Tapi untuk nanti kesehatan reproduksi di usia subur, berbeda dengan usia mereka. Itu menarik sekali tentang pil KB dok, tapi saya harus potong dulu karena harus promo ya, saya diingatkan untuk promo. Dan pemirsa TVRI Sumatera Selatan, kita akan membahas masalah menarik lainnya terutama untuk kesehatan reproduksi. Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Ya pemirsa TVRI Sumatera Selatan, kembali lagi bersama Halo Dokter, dan pada kesempatan ini kami kembali membicarakan mengenai bagaimana meningkatkan kesehatan reproduksi wanita, dan kami mempersilahkan Anda untuk bergabung ya, berkonsultasi lewat via telepon langsung ya. Tadi saya ngomong sama Dokter Ismail ngomong ada anak SMA yang udah pakai pil KB loh. Itu orang tua yang lagi pada nonton tuh harus aware ya. Harus aware banget, artinya ini udah bukan main-main lagi. Nah ini gimana sih dok bisa anak-anak ini tahu tentang yang seperti itu? Iya, jadi fase ketiga itu tadi setelah
usia mens atau menstruasi, ada masuk adalah usia persiapan pernikahan atau chatting calon pengantinnya. Itu biasanya di antara usia 17 sampai umur 21 tahun, biasanya atau 14 sampai 21. Biasanya kan ya mungkin beberapa adat, beberapa itu kan sangat tabu ya yang namanya berpacaran. Jadi dia sudah harus tahu gendernya, ini gendernya apa, apakah dia perempuan ataupun laki-laki. Jangan sampai juga salah gender, karena sekarang itu sangat benar-benar ngeri ya. Secara fisikalnya gendernya perempuan, tapi mungkin secara jiwanya tidak. Itu kalau bahasanya. Makanya tadi di awal tuh langsung di-spill ya, bahwa kesehatan reproduksi itu tidak hanya secara fisik, tetapi secara sosial maupun secara mental. Nah, berkaitan dengan yang hal seperti ini ya, mungkin kemajuan teknologi ya, Mbak ya. Saya tuh sampai pernah dapat pasien tuh yang tahu dari mana? Katanya tuh tahunya dari e-commerce. Jadi bisa pesen di situ e-commerce. Terus kalau hamil bisa digugurin. Pesennya di mana? Di e-commerce juga. Sesimpel itu. Mereka bisa menyelesaikan masalah sendiri seperti itu. Jadi memang kalau untuk orang tua ya harus waspada ya sebenarnya ya. Kalau orang zaman dulu ya ketat banget ya sama anak perempuan memang sebenarnya harus seperti itu, karena kan kita harus membentengi anak itu bukan hanya secara fisiknya tadi, tetapi secara sosial maupun secara mentalnya. Nah, jadi memang persiapan untuk menikah ini yang memang harus diedukasi sebenarnya kepada anak perempuan yang akan menuju menjadi seorang wanita sebenarnya. Dan ini masih sangat-sangat tabu di untuk dibicarakan karena taunya ya nikah kayak gitu kan. Tapi juga di beberapa daerah itu usia 17 itu biasanya sudah ada yang menikah. Sudah menikah gitu, memang sudah persiapan. Makanya jadi harus merata gitu. Memang kita tidak hanya di perkotaan tapi juga sampai ke desa-desa sampai ke beberapa provinsi dan beberapa kabupaten harus mencakup kesehatan reproduksi ini. Ya, artinya kalau dari yang tadi dokter jelaskan bahwa orang tua ini benar-benar harus aware sama anak-anak di tengah derasnya arus informasi sekarang kan. Jangan sampai dia dapat infonya dari luar kita nggak tahu loh. Terutama tentang sex education ini kan. Sex education. Jadi kalau di Azara promosi ya, kalau di Azara kita sendiri itu memang sering itu edukasi dan promosi ke sekolah-sekolah untuk kesehatan reproduksi itu sendiri. Jadi memang sudah harus bisa diperiksakan, apalagi misalnya anak-anak usia umur 17 tahun, itu periksanya itu bukan cuma untuk periksa kesehatan, tapi sebenarnya lebih dapat konseling kayak gitu, lebih dapat edukasi dan dapat konselingnya itu, informasi dan yang tepat seperti itu. Mungkin anak-anak kita kan gak nyaman ya ngomong sama orang tua, orang tua juga gak nyaman. Kalau saya sendiri sebagai orang tua tuh saya lebih pilih ahlinya aja deh. Misalnya kalau saya mendingan saya bayar psikolog untuk dia jelasin kan ngomongnya lebih enak seperti itu ya. Mungkin itu bisa jadi alternatif gitu ya. Bisa jadi alternatif. Jadi memang mungkin saya sih percaya ya 5 tahun 10 tahun lagi psikolog dan mungkin kalau kita nih ada yang namanya divisi obstetri ginekologi sosial ya. Pendekatannya secara sosial. Itu tuh bisa menjadi salah satu alternatif untuk pemberian informasi yang akurat itu tadi atau promosi salah satu kegiatan kita edukasi kesehatan dan promosi kesehatan seperti itu Mbak. Iya, terutama untuk ibu-ibu yang memang ibu-ibu yang dulunya ibu-ibu yang bakal menjadi anak perempuan yang bakal jadi ibu mempunyai ibu. Nah, gitu kan, jadi dia akan menjadi seorang wanita itu selain dia menjadi ibu dia juga sebenarnya calon ibu dan dia itu sebenarnya sebagai anak seperti itu kan. Gitu maksudnya kan dia punya ibu dan dia juga menjadi ibu seperti itu kan. Artinya obstetri sosial itu lebih concern ke yang lebih seperti concern itu. Kesehatan reproduksi seperti itu. Oke. Dan tadi anak-anak itu kapan sih dok orang tua tuh harus aku harus bawa anak aku ke dokter nih kalau kondisi-kondisi yang seperti apa? Ya tadi kalau bahasanya anak-anak kondisi yang kalau tadi ya mengalami 3 keluhan tadi ada nyeri pada saat genitalia, ada keluar cairan dan ada terdapat luka ataupun memar di kelaminnya atau di genitalianya. Tapi kalau misalnya anak-anak usia sekolah yang tadi kalau misalnya lagi menarche itu sebenarnya 1 kali kunjungan ke SPOG harusnya ke Obgyn harusnya. Tapi kan di Indonesia masih sangat minim untuk edukasi itu dan sangat tabu. Ngapain ke dokter Obgyn kan gitu kan, apalagi dokter Obgynnya cowok nanti katanya kan. Seperti itu, jadi nggak nyaman kan, sebenarnya nggak juga. Sebenarnya kita akan kasih tahu, karena tadi ya Mbak Revi sendiri mungkin sesama anak dan ibu mungkin kurang bisa keluar ya. Iya. Tapi ketika ketemu sama orang lain, biasanya dia bisa membuka dan lebih nyaman kayak gitu. Jadi ya sebenarnya kalau anak sudah mens harusnya sih diperiksakan 1 kali pemeriksaan. Tapi memang di negara kita itu belum menjadi jaminan sebenarnya. Jadi kan biasanya harus bayar. Nah jadinya itu mungkin jadi penghalang bagi
negara kita ya, warga negara kita iya. maksudnya ya saat ini. Tapi kalau di beberapa negara maju boleh dicek Udah, ya. harus. Itu adalah salah satu pemeriksaan rutin memang yang harus dilakukan, pemeriksaan kesehatan kayak gitu. Tapi kalau itu penting, saya rasa nanti pemerintah akan membuat kebijakan itu, Dok. Mungkin mas promonya ya. Jadi kalau mau periksain anaknya, tadi mau lebih lanjut, tanya lebih dalam, bisa ke Rumah Sakit Azhara. Oh gitu ya. Gitu Ya, silakan ibu-ibu yang mungkin anak udah mulai masuk ke fase menstruasi itu udah harus ketemu SPOG dulu langsung kan mungkin menstruasinya ada masalah bisa jadi kan Dok. Dan dijelaskan menstruasi itu apa. Dan kita kan nggak dapet di sekolah ya. Iya. Kurikulum sekolah kita nggak menjelaskan seperti itu ya Mbak ya, dari zaman kita ya. Jadi baru ya pas kuliah kedokteran baru tahu. Kalau dia dokter, kalau dia kuliahnya kedokteran kan nggak dapet ya. Iya kayak betul. gitu. Nah ngomong soal menstruasi, saya yakin sama ibu-ibu di rumah tuh punya anak yang baru-baru 1-2 tahun udah menstruasi. Nah kita kan bingung nih Dok, kadang-kadang menstruasinya tepat waktu, kadang-kadang nggak. Kita aja perempuan dewasa seperti ini kadang-kadang menstruasinya nggak tepat waktu. Nah itu menstruasi yang normal tuh gimana Dok? Ya jadi kalau kita sebutnya menstruasi itu reguler atau irregular ya. Jadi sebenarnya kita lihat dulu bagaimana periodenya. Apakah dia siklusnya itu 28 hari atau sampai 31 hari. Biasanya yang normal itu adalah 28 sampai 31 hari. Tapi kalau misalnya kurang dari 28 atau lebih dari 35 hari itu bisa diperiksakan. Gimana Dok ngitungnya? Simpelnya gini, kalau misalnya bulan ini tanggal 2 dapet, tapi bulan depan tanggal 2 belum dapet, tapi belum lewat 7 hari, artinya masih normal. Masih normal. Tapi kalau misalnya tanggal 2 dapet, tanggal 2 nggak dapet, 7 hari ditunggu nggak dapet lagi, artinya sudah lebih siklusnya dari 35 kan, artinya harus diperiksakan. Artinya ada yang nggak normal. Ada sesuatu yang tidak normal. Terus bagaimana lagi? Misalnya yang kedua, ternyata tanggal 2 dapet, tapi tanggal 28 sudah dapat lagi. Artinya kan siklusnya pendek nih. Ada sesuatu. Kenapa nih mensnya cepet banget kok langsung mens lagi. Terus yang kedua, bagaimana dari frekuensinya? Apakah lama atau tidak? Biasanya normalnya frekuensi dari menstruasi itu adalah 2 sampai 5 hari ya. Atau sampai 7 hari. Ada yang terlalu banyak kan sampai 7 hari. 2 sampai 7 hari kita katakan. Tapi misalnya Dok, kok saya mens sehari ya Dok? Terus nggak mens lagi, nah itu mungkin perlu diperiksakan. Terus misalnya mens saya sampai 10 hari Dok, sampai 2 minggu, itu juga harus diperiksakan. Nah selain frekuensi juga kita lihat bagaimana konsistensi dari si menstruasinya, apakah dia berupa flek atau banyak darah yang keluar atau cuma darah segar atau bergumpal-gumpal ada dengan kehitaman. Nah seperti itu juga harus diperiksakan. Normalnya itu darahnya itu tidak lebih dari 250 mili biasanya sekali mens itu. Terus dia tidak bergumpal dan tidak ada beserta dengan kayak jaringan-jaringan. Tapi biasanya tuh ada kayak stol sel kalau kita sebutnya ya. Stol sel itu. Ya kehitaman-kehitaman tapi Dok, atau? kehitaman merah tapi ya. Bukan hanya kehitaman semua dan berupa flek. Nah itu harus diperiksakan. Itu harus diperiksakan. Nah ini kan kadang kalau yang anak-anak perempuan itu kan belum langsung teratur. Nah itu idealnya bagaimana Dok? Ya, idealnya memang kalau kita evaluasi itu biasanya kita tunggu misalnya nih bulan ini dapat, bulan depan enggak, tapi bulan depan dapat lagi. Berarti masih range-nya masih 1 bulan jeda, itu masih normal. Tapi kalau dalam 3 bulan berturut-turut mensnya tidak dapat, misalnya dia menars nih bulan Januari, tapi Februari dia nggak dapat lagi, terus Februari, Maret nggak dapat, April nggak dapat. Nah, bulan Juninya nggak dapat lagi, harus diperiksakan. Karena mungkin ada sesuatu. Mungkin dia sudah terjadi menars, tapi ada sesuatu yang menghalangi mungkin di organ genitalnya. Bisa ada septum atau ada apa seperti itu. Dia jadi ada yang menghalangi atau ada bulging. Atau ada hymen impeporata. Mungkin lebih banyak lagi ya. Nanti kalau kita bahas penyakit bisa sampai 2 jam kita ya Mbak ya di sini ya. Artinya tuh harus aware gitu ya. Harus kapan aware. Orang tua di rumah tuh jangan anak udah berbulan-bulan gak mens, ibunya diem aja, nggak cari informasi gitu, nggak bawa ke dokter. Simpelnya itu orang tua harus tahu normalnya. Iya, nah, betul, bagaimana tahu normalnya? Bisa periksa kesehatan di dokter. Kalau belum sanggup bayar ke dokter praktik swasta, ke puskesmas saja dulu seperti itu. Dulu ya, nah Dok, ya. Terus anak-anak perempuan ini kan ada yang kesakitan banget, ada yang biasa aja. Nah itu yang normalnya tuh gimana Dok? Ya kita sebutnya dysmenorrhea ya biasanya ya. Dysmenorrhea itu adalah kondisi di mana nyeri haid sekali ya. Nah, biasanya normalnya itu haid itu tidak lebih dari 1 hari pertama. Jadi biasanya kalau hari pertama haid dia nyeri, terus hari kedua dia mereda, itu normal. Karena memang biasanya terjadi pelepasan sel dinding endometrium itu kan kayak mengikis ya. Jadi kan itu nyeri kan, ada persarapan di sana kan nyeri. Tapi pas hari kedua lepas udah nggak nyeri lagi, itu masih aman. Tapi kalau dia setiap mens, setiap hari dia nyeri sampai keringat dingin, sampai dia nggak sampai nggak sekolah. Sampai nggak sekolah.
itu harus diperiksakan. Nah, kita harus periksa dulu ini secara organik atau non organik. Tadi kita lihat ya, kesehatan reproduksi itu 3 cakupannya. Fisik, sosial, dan mental. Bisa jadi ini mental atau sosial. Karena banyak banget pasien saya juga yang mengaku dysmenorrhea hanya untuk tidak masuk kerja. Memanfaatkan seperti itu ya. Baik, artinya ibu-ibu saya rasa udah tambah pintar deh setelah menyaksikan ini, kapan harus aware. Nah, masalah ini dok, suplementasi apa? Karena kan kalau sudah menstruasi itu pasti akan ada yang perubahan, ada darah yang hilang atau bagaimana. Nah, ini untuk anak-anak usia seperti ini tuh apa yang harus dikonsumsi? Biasanya kita tambahkan konsumsi tablet besi dan satu lagi asam folat tadi tetap ya. Biasanya kita tambahkan suplemen besi biasanya. FE tablet boleh ya. Biasanya di puskesmas bisa dapat gratis kan FE tablet, atau bisa dibeli bebas kan FE tablet ya. Kayak beberapa merek kan sudah mempromosikan itu. Jadi sebenarnya tablet FE penting ditambah apabila memang dirasa mungkin mensnya terlalu banyak keluar perdarahannya dan sampai 8 hari, misalnya sampai 10 hari seperti itu. Dan apabila memang mensnya itu terasa nyeri sampai mungkin 2 hari tapi tidak sampai 3 hari, bisa kita lakukan pemberian pereda nyeri gitu. Atau bisa juga katanya kan mitosnya boleh nggak sih dok dikompres pakai air hangat? Boleh sebenarnya air hangat ya, bukan air dingin ya. Itu kan untuk merelaksasi otot dan sensasi menyenangkan bagi si yang mengalami menstruasi itu. Senggugut bahasa ini awalnya ya. Baik, nah dokter kita harus jeda lagi nih. Nanti kita akan kembali lagi ya dok ya. Dan pemirsa TVRI Sumatera Selatan, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Ya baik, terima kasih pemirsa TVRI Sumatera Selatan masih tetap setia bersama Halo Dokter. Kita kepada kesempatan sore hari ini berbicara masalah meningkatkan kesehatan reproduksi wanita dan masih bersama Dokter Ismail. Kebetulan ini sudah ada WA yang masuk, dokter bertanya, dokter saya ini saat ini sudah berusia 54 tahun dan belum menopause, apakah itu normal? Karena kebanyakan teman-teman udah menopause katanya umur 54 tahun. Bagus dong, masih belum menopause. Yang jadi pertanyaan ini suaminya masih ada atau tidak ya kan? Atau apakah masih mengalami seksual aktif atau enggak? Ini sebenarnya memang benar-benar tabu ya, mulai dari bayi, remaja sampai menopause sebenarnya sangat tabu ya. Sebelum saya jawab mungkin saya ini kasih ini dulu ya, pengantarnya dulu. Sebenarnya beberapa kondisi wanita di Indonesia itu ada beberapa penelitian, mungkin kita teliti dari 10 wanita itu yang di usia menopausnya sudah mendekati usia menopause yang mengalami dan menikmati seksualnya itu hanya 2 dari 10 itu. Jadi tugasnya hanya melayani kayak itu, tapi dia tidak punya kepuasan sendiri. Maaf ini bukan mungkin untuk masyarakat luas ya, tapi bahasanya memang untuk menopause. Jadi dok sebenarnya umur saya masih sudah 54 tapi kok belum menopause, ya bagus dong sebenarnya. Tidak ada kelainan, tapi kalau memang misalnya kita mau periksakan, kita lihat dulu nanti secara USG atau pemeriksaan lainnya. Tapi kalau 54 itu masih normal, karena biasanya ada juga yang 60 tahun masih ada. Tapi itu jarang biasanya. Kondisinya kan kita asumsikan 50 sampai 55 tahun. Ya mungkin ibunya tidak stres kali ya, jadinya menopause-nya baik. Mungkin juga ibunya olahraganya bagus, makan konsumsinya baik. Jadi sel telurnya itu masih ada. Jadi sehingga bisa terjadi menstruasi. Jadi simpelnya itu kalau wanita itu beda sama pria. Makanya kenapa harus dibahas hari ini, kesehatan reproduksi wanita itu sangat-sangat berbeda. Karena wanita itu mulai dari dia bayi sampai dia menopause, jumlah sel telurnya itu akan berkurang setiap bulan karena mengalami menstruasi tadi. Beda dengan pria. Kalau pria semakin nambah umur, dia puber 1, puber 2, puber 3, puber 4, bahkan puber 7 sampai ya. Kalau udah usia 80 tahun dia bisa sampai puber ke-8 kalau pria. Masih bisa punya anak masih bisa punya anak, itu kata kuncinya ya. Jadi berbedanya dengan wanita. Jadi kalau ibu 54 masih saran saya harus pakai KB kalau masih punya suami ya. Karena kalau nggak pakai KB nanti lucu. Kalau kata orang Palembang sudah beranak bercucu ya. Bercicit lagi nanti. Padahal sebenarnya udah punya cicit, udah punya cucu, dia punya anak nanti ya. Ya, jadi untuk ibunya sejauh ini kalau masih menopause
belum menopause sih masih normal Masih ya, oke 54 tahun. Tapi mungkin bisa diperiksakan nanti. Promosi lagi boleh ini. Iya, Kalau mau periksa boleh. ke Dokter Ismail nanti kita lihat, kita cek. Iya, betul. Iya, prakteknya di Azahra tentunya Rumah kan yang sakit Azahra. di Azahra setiap malam ya, jam Iya. 19 sampai jam 21 kalau dari Ismail. Iya. Jadi diperiksakan aja. Tapi sejauh ini kalau masih 54 masih menopause, pertanyaannya itu dijawabnya masih normal, Bu. Masih normal. Dia nanya Ya. masih normal nggak? Masih normal kata Iya dokter masih tadi ya, normal Dok. ya, itu tadi harus KB. Nah itu kaitannya kesehatan reproduksi juga, berarti masih masuk usia reproduktif berarti ibunya. Terus KB-nya ke dokter Ismail Iya, di Rumah Sakit Azahra begitu ya. Dan memang kita harus check up rutin kan, Check up Dok? rutin Iya, harusnya. perempuan kayak kita ini kan tiap Apalagi tahun tuh harus mendekatin menopause harusnya Iya, pap smear, pap smear, IVA lah, iya. IVA test. Sebenarnya itu Iya, tadi iya, kenapa betul. harus diangkat tema ini tuh harus disebarluaskan Iya, sebenarnya ke iya. masyarakat seperti karena itu. Presiden Prabowo ini kan cek kesehatan gratis mulai dari baru lahir sampai meninggal Oh, iya. setiap tahun Langsung gitu masuk loh. promosi juga ya. Iya, langsung Mendukung program promosi, pemerintah iya, gitu ya, betul. Mbak Dan ya. harus dilaksanakan oleh seluruh Seluruh rakyat layanan Indonesia, rakyat ya. Indonesia. Nah, ini ada pertanyaan lagi, dokter. Dokter, kalau pemeriksaan kesehatan rutin yang disarankan itu apa saja sih untuk wanita produktif? Oh ya, baik. Ini bahasannya pemeriksaan syariat usia reproduktif Iya, ya. pemeriksaan Sebenarnya saat reproduksi. pemeriksaan reproduktif itu berarti usia produktif Iya. maksudnya ya. Kalau usia reproduktif berdasarkan undang-undang itu 21 sampai 55 tahun biasanya, atau kita asumsinya 21 sampai 40 tahun. Iya. Biasanya apa, Dok, sebenarnya yang harus di pemeriksaan rutin yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah pemeriksaan kita cek yang banyak yang kita lakukan. Kalau memang wanita itu sudah menikah, yang paling penting itu yang harus kita lakukan sekarang ini adalah programnya adalah pap smear Pap smear dan ya. IVA test. Kenapa? Oke. Karena virus HPV 16 dan 18 masih jadi momok di Indonesia. Iya. Angka kanker serviks itu sangat tinggi. Tinggi ya, Dok, Jadi ya. pertanyaannya apa yang harus dilakukan pemeriksaan rutin? Salah satunya adalah pap smear dan IVA. Dan tentunya pemeriksaan USG sebenarnya bila diperlukan. Apabila ada keluhan tadi ya, perdarahan di luar menstruasi, ada nyeri perut bawah, terus keluar cairan baik itu keputihan ataupun sesuatu cairan yang keluar dari rahim ataupun vagina, itu perlu rutin untuk dilakukan pemeriksaan USG rutin. Oke. Dan pemeriksaan darah mungkin diperlukan apabila memang kita temukan ada penyakit yang spesifik seperti itu. Tapi kalau untuk rutin pap smear dan IVA, dan kayaknya di promosi lagi jadinya ya. Silakan dong, nggak Promosi apa-apa, terus nggak ya. apa-apa. Jadi di Azahra kayaknya sepertinya ada untuk Ada. pemeriksaan rutin. Nah, untuk lebih lanjutnya datang ke Azahra berarti. Baik. Bertemu sama Dokter Ismail ya. Tuh, tuh pas banget. Tadi tuh dokter udah menjelaskan kalau untuk usia-usia produktif gitu, Iya, reproduktif apa yang udah maksudnya. harus dilakukan tuh udah tahu ya, Dok, harus Iya. pap smear tuh setiap tahun ya, Dok ya. Dan kalau ada keluhan itu baru di USG. Iya, kalau IVA test di puskesmas gratis IVA test kan? bisa, Nah, jadi bisa. sebelum pap smear ya bisa IVA test dulu di puskes. iya. Nanti kalau memang IVA test positif. ada positif baru. baru bisa dirujuk ke Iya, iya. rumah sakit lebih lanjut. Iya, seperti dan itu. ini yang jadi masalahnya itu perempuan-perempuan ini pada males memang, Dok, kalau Males, untuk kan? mau memeriksakan diri ke bagian kebidanan itu padahal Kalau ada penting keluhan banget. dulu baru Iya, datang, dan iya. biasanya sudah stadium tinggi kalaupun Oke. dia terkena kanker serviks ataupun kanker ovarium Iya, seperti itu, Mbak. oke. Itu Artinya- sangat menyedihkan sebenarnya. Iya, padahal bisa dicegah ya dengan Bisa deteksi dicegah ini. sebenarnya. Gitu. Nah, jadi ini adalah hal-hal yang harus dilakukan begitu. Dilakukan. Nah, untuk menjaga kesehatan reproduksinya sendiri, Dok, dalam Nah, segala aspek untuk dalam usia-usia segala aspek. seperti Untuk ini. usia produktif ya mungkin lebih lebih ke usia yang mungkin sudah punya anak, sudah mau mendekati menopause tapi masih usia 37 ya, misalnya 35 ke atas ya, 35, Iya. 40 ya. Biasanya itu tadi harus rutin melakukan 6 bulan sekali kita pap smear ataupun IVA test. Terus juga ibu-ibunya tuh harus sudah mulai menimbun kalsium. Itu yang paling penting saya garis bawahi di hari ini ya. Mungkin itu key pointnya ya. Oke. Maksudnya Oke. kalsium, karena kenapa? Kalau sudah menopause baru minum kalsium, Telat. percuma sebenarnya. Telat. Ya karena hormonnya wanita itu dengan kalsium tuh signifikan. Jadi makanya biasanya maaf ibu-ibu yang sudah umur 37 tuh sering mengalami jompo katanya Iya, ya. udah mulai Kaki sakit-sakit, mulai sakit, terus ngilu-ngilu. ngilu-ngilu, dan maaf kalau di era zaman dulu tuh banyak yang bongkok ya. Nenek-nenek kita tuh Iya, bongkok itu karena memang itu tadi Kurang kalsium. kurang kalsium sebenarnya. Dan yang paling penting lagi adalah kontrasepsi pada usia produktif maksudnya ya. Oke. Karena nggak lucu tadi umur 41 bercucung beranak lagi ya gitu ya. Kita sudah stop tuh mata rantai anak 18 ya. Anak 18. Kayak zaman nenek kita ya. Anaknya 18 jadi tante anak pertama Udah cocok jadi. punya cucu, punya anak sama
adiknya yang bungsu tuh mirip Iya, seumuran. Nah, itu iya, udah betul. harus kita hindari saat ini. Iya, Menurut nanti saya gitu ya. Takutnya kualitas anaknya juga Kualitas anaknya juga tidak baik nanti. Nah, dokter ini nggak terasa ya dok ya, tapi kita udah Oh, di iya. ujung ini. Silakan dokter, silakan untuk memberikan kesimpulan begitu sedikit saja kepada pemirsa di rumah. Baiklah. Oke, untuk seluruh warga masyarakat Palembang ya khususnya, dan masyarakat Sumsel dan warga negara Indonesia itu harus menyadari pentingnya kesehatan reproduksi, apalagi wanita ya, karena kesehatan reproduksi itu tidak hanya sehat secara fisik, tetapi juga harus sehat secara sosial, sehat secara mental. Dan sayangi rahimmu, kalau dibilangnya, kalau objinnya sayangi genitaliamu, sayangi reproduksimu, maka kamu akan menyayangi bangsamu. Oke, baik, karena kita adalah mata rantai kehidupan ya ibu ini. Wanita itu adalah mata rantainya Betul, kehidupan, mata rantai tempat kehidupan. melahirkan generasi bangsa sebenarnya. Nggak ada wanita, nggak ada lagi generasi, putus suatu generasi ya dok ya. Iya, benar. Baik, terima kasih Dr. Ismail atas bincang-bincangnya pada kesempatan sore hari Sama-sama, ini. Mbak. Iya, dan pemirsa TVRI Sumatera Selatan, terima kasih Anda sudah bersama kami kurang lebih 1 jam. Kita akan berjumpa lagi minggu depan. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.